Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, marilah kita pada pagi ini memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita masih bisa menyempatkan waktu untuk talabul ilm, untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini semua mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ini bulan yang istimewa. Kita sebagai seorang mukmin harus menjadi manusia yang patut berbangga karena kita menjadi bagian dari ummah Nabi Muhammad SAW. Memang di antara para ulama ada perbedaan pendapat berkaitan dengan momen seperti ini. Tetapi ikhtilaf di antara para ulama itu yang menyatukan hanya satu. Bahwa bulan ini bisa menjadi bulan introspeksi untuk merenungkan apa tujuan dari risalah Nabi Muhammad SAW. Merenungkan, mengkaji apa tujuan misi beliau sebagai khataman nabiyyin. Tentu saja ini menjadi bagian dari keimanan kita dan bahkan merupakan bagian dari syahadatain, sehingga tidak sah syahadat kita tanpa mengucapkan dua kalimah yang utama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi saudara-saudara, itulah hakikat dari misi Rasul Muhammad SAW menjadi penutup atau khatam risalah-risalah sebelumnya. Nah, tentu saja kita mulai dari pembahasan Quran. Sebelum kita membahas mengenai hadis. Kalau bicara mengenai hadis, tentu saja ada ikhtilaf di antara para ulama. Tetapi kalau bicara mengenai Quran, tidak ada ikhtilaf. Semua ayat-ayat Quran sifatnya qat'i, pasti. Dan barang siapa yang mengingkari di antara satu ayat di dalam Quran, maka itu akan menciderai keimanan kita. Saudara-saudara sekalian, pada bulan yang lalu kita pernah bicara mengenai satu surah, yakni surah Al-Anbiya. Surah urutan yang ke-21. Dari istilah yang dipakai, istilah yang digunakan di dalam Quran dalam menyebut urutan surah yang ke-21 itu dengan nama Al-Anbiya. Istilah ini tentu saja harus menjadi renungan kita. Kenapa disebut Al-Anbiya? Ternyata ada dua hal yang patut diketahui dari nama itu. Karena nama dalam Al-Quran tidak mungkin sia-sia. Semua itu ada sesuatu makna. Kalau kita paham dalam istilah bahasa Arabnya, Al-Anbiya itu mengacu pada makna jama'. Nabi-nabi
Al-Anbiya. Kalau Nabiyun itu seorang nabi. Tapi kalau Al-Anbiya itu adalah nabi-nabi. Tetapi nabi-nabi di sini yang dimaksud itu sudah dikenal, sudah diketahui. Itulah sebabnya ada penanda. Penandanya adalah al-ma'rifah. Al-ma'rifah itu kalau bahasa di kampus disebut, kalau Inggrisnya itu ada the prophets. Jadi ada the-nya. Sudah dikenal, sudah diketahui. Diketahui oleh siapa? Tentu saja diketahui dalam kitab-kitab sebelum Quran diturunkan. Nah, itu baru bicara mengenai nama yang termaktub dalam urutan surah ke-21, Al-Anbiya. Baik itu bicara soal nabi-nabi ulul azmi, atau nabi-nabi di luar kategori ulul azmi. Baik mereka nabi-nabi yang terbesar ataupun nabi-nabi biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam salah satu ayat yang termaktub dalam surah Al-Anbiya, itu ada penyebutan isyarat seorang manusia agung di bagian paling akhir. Setelah itu tidak dibicarakan nabi-nabi lain. Yang sebelumnya dibicarakan nabi-nabi lain, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan sebagainya. Pada bagian penutup paling akhir dari surah itu, Allah memberikan isarah. Setelah itu tidak dibicarakan nabi lain. Isarah apa itu? Mengenai khataman nabiyyin. Tidak disebutkan nama, tapi disebutkan وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nah, saudara-saudara sekalian, kita kalau bicara mengenai Quran, itu antara surah satu dengan surah lain itu saling menafsirkan. Jadi antara surah satu dengan surah yang lain itu saling menafsirkan. Antara ayat yang satu dengan ayat yang lain saling berhubungan. Sehingga tidak mungkin antara ayat yang satu dengan ayat yang lain atau surah yang satu dengan surah yang lain itu saling bertabrakan. Tidak. Itulah sebabnya Quran bisa memberikan panduan pemahaman yang utuh apa yang dimaksudkan dalam pewahyuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah Ali Imran, ini surah urutan yang ketiga, pada ayat yang ke-81 disebutkan ayat yang sungguh luar biasa di ayat itu. Ayatnya diawali dengan ungkapan wa il akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Diawali dengan ungkapan seperti itu. Wa il akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat satu perjanjian agung bersama seluruh nabi-nabi. Ayat itu ditandai dengan satu istilah yang sepadan dengan surah ke-21. Kalau surah 21 disebut dengan ungkapan Al-Anbiya. Sementara dalam surah Ali Imran disebut An-Nabiyyin. Arti harfiahnya nabi-nabi. Nabi-nabi ini juga dikenal, sudah diketahui identitasnya. Makanya ditambahkan dengan penanda al-ma'rifah. Berarti ini bukan nabi-nabi biasa, tapi ini nabi-nabi yang sudah dikenal. Masalahnya, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat perjanjian agung itu dengan melibatkan seluruh nabi-nabi? Itu pertanyaan bagi kita semua. Saya pun juga merenungkan itu. Mengapa tidak hanya melibatkan sebagian saja? Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala melibatkan seluruhnya? Seakan-akan tidak ada satupun yang tersisa. Apa tujuannya? Dan itu bukan sembarang perjanjian. Itu merupakan perjanjian yang amat agung. Itulah sebabnya digunakan ungkapan mitsaq. Mitsaq
Itu artinya bukan sekedar perjanjian, tapi perjanjian yang amat dahsyat. Sekali lagi, itu wajib kita renungkan. Mengapa harus melibatkan seluruh nabi-nabi? Padahal kita tahu dalam hadis itu disebutkan ada sekitar 124.000 nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa manusia ini sejak zaman awal sampai zaman menjelang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124.000 nabi itu bukan jumlah yang sedikit. Padahal di dalam Quran hanya disebutkan 25 nama saja. Berarti berapa persennya itu? Hanya 0 sekian persen. Betul ya? Hanya sekian 0 sekian persen. Tidak sampai 10%, tidak sampai 5%. 124.000 nabi dibanding 25 yang disebutkan. Padahal kita tahu, Quran menyebutkan an-nabiyyin. Jumlah nabi-nabi itu sudah dikenal. Pertanyaannya sekarang, apa isi perjanjian itu? Mana yang lebih dahsyat antara mereka, nabi-nabi yang diajak dalam perjanjian yang amat dahsyat atau isi dari perjanjian itu sendiri? Kita dihadapkan pada dua pilihan. Nabi-nabi yang diajak dalam perjanjian agung bersama Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua, isi dari perjanjian itu sendiri. Kita dihadapkan pada dua pilihan ini. Kalau kita dihadapkan pada dua pilihan ini, itu menjadi penanda bahwa ada sesuatu di balik pesan itu. Apa isi perjanjian dari itu semua? Pada ayat yang sama masih dilanjutkan. "Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna." Kemudian, bila nanti datang seorang rasul yang membenarkan apa yang ada di tangan kalian, wahai para nabi, maka wajib bagi kalian semua untuk beriman kepadanya dan menolongnya. Di situ seakan-akan kita dihadapkan pada dua istilah yang seakan-akan yang satu mewakili istilah mereka yang diajak dalam perjanjian, istilah yang lain isi dari perjanjian itu. Saya ulangi lagi. Kalau mereka yang diajak dalam perjanjian disebut dengan ungkapan an-nabiyyin, sedangkan isi dari perjanjian itu disebut dengan ungkapan rasul. Ini dua hal yang kontras. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih mulia? Mereka yang diajak dalam perjanjian atau isi perjanjian? Tentu saja ayat itu memberikan informasi yang cukup jelas bahwa isi perjanjian itu lebih dahsyat dibanding mereka yang diajak dalam perjanjian. Itulah sebabnya ayatnya secara tegas mengatakan, "Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna." Kata kunci ini, maka wajib bagi kalian semua untuk beriman kepadanya dan sekaligus menolongnya. Siapakah mereka-mereka itu? Mereka-mereka adalah nabi-nabi yang diceritakan dalam Quran dan juga nabi-nabi yang tidak diceritakan dalam Quran. Nah, sementara mereka itu diperkenalkan dengan kedatangan manusia agung di masa depan dan itu diwakili dengan sebutan Rasul. Berarti siapakah yang dimaksud? Tidak ada satupun ahli tafsir, tidak ada satupun ulama, generasi salaf maupun generasi khalaf, generasi masa dulu sampai masa sekarang. Siapapun yang telah membuat karya tafsir, mau At-Tabari, Ibnu Katsir, Imam As-Suyuti, atau tafsir-tafsir yang lain, tidak ada yang berselisih. Semua satu suara. Suaranya suara tunggal. Bahwa Rasul yang dimaksud sebagai isi dari perjanjian itu hanya merujuk pada satu orang
yakni Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, tidak salah bila para ustadz kita, para kiai kita, ketika menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbeda cara penyebutannya dibanding nabi-nabi yang lain. Kalau Ibrahim alaihissalam, kalau Yunus alaihissalam, kalau Adam alaihissalam, kalau Ismail alaihissalam, kalau Musa alaihissalam, kalau Isa alaihissalam, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda atau sama? Berbeda. Kenapa berbeda? Karena ungkapan alaihissalam merujuk pada nabi-nabi yang diikat dalam perjanjian. Sementara sallallahu alaihi wasallam merujuk pada isi dari perjanjian itu. Inilah perbedaannya. Jadi ini satu informasi yang jelas di dalam Quran. Bahkan yang lebih dahsyat, Bapak Ibu sekalian, saya tidak menemukan di dalam Quran seorang yang disapa tanpa menyebut nama kecuali kepada manusia istimewa ini. Misalnya kepada Ibrahim, apakah Allah menyebut nama langsung? Jawabannya iya. Kepada Nuh, apakah Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya secara langsung? Jawabannya iya. Kepada Isa, apakah Allah menyebut namanya secara langsung? Jawabannya iya. Misalnya, ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Allah menyapa dengan sebutan langsung. Kepada Musa juga sama. Tapi kepada Khataman Nabiyyin, Allah cukup menyebut dengan gelarnya saja. Tidak langsung namanya disebut. Allah hanya berkata, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Jadi Allah menyapa dengan ungkapan jabatannya, bukan dengan namanya langsung. Kepada Ibrahim, Allah menyapa dengan sebutan langsung. Ada apa itu semua? Kalau dengan demikian, cukup dengan Quran saja kita mengetahui bahwa ada sesuatu yang istimewa yang disandang oleh manusia istimewa, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam konteks itu kita mulai menata diri bahwa kita ini bagian dari umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau nabi-nabi itu tentu saja tidak pernah bertemu dengan Khataman Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ketemu. Tetapi mereka sudah beriman. Bayangkan, Adam tidak pernah ketemu, Nuh tidak pernah ketemu, Isa tidak pernah ketemu. Bahkan nabi-nabi semua belum pernah ketemu dengan manusia agung ini. Tetapi mereka semua beriman. Beriman. Bahkan menyeru pada umatnya untuk beriman atas kedatangan Rasul yang dimaksud nanti. Bahkan di dalam surah As-Saff, surah 61, ayat yang ke-6, Nabi Isa menyerukan, Inni Rasulullahi ilaikum. Aku ini seorang Rasul bagi kalian semua. Bahkan di bagian akhir dikatakan, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan memberikan kabar gembira atas kedatangan seorang Rasul setelahku yang bernama Ahmad. Siapakah Ahmad ini yang dimaksud? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran ada sesuatu yang aneh dalam tanda kutip ya. Aneh di sini bukan sesuatu yang negatif, tapi positif. Kita mengenal nama beliau di dalam Quran ini dengan sebutan dua nama, yakni Ahmad dan Muhammad. Ini nama beliau. Tempat kelahiran beliau dalam Quran disebut dengan dua nama, yakni tempat kelahirannya disebut dengan nama Makkah
Makkah dan Bakkah. Sedangkan tempat hijrahnya itu disebut dengan dua nama, yakni Yathrib dan Madinah. Kenapa? Sesuatu itu seakan-akan seimbang. Namanya istimewa. Tempat kelahirannya istimewa. Tempat hijrahnya istimewa. Ini baru dilihat dari kacamata Quran. Apalagi kalau dilihat dari kacamata historis. Dokumen-dokumen sebelum Islam. Itu akan semakin melengkapi bahwa validitas informasi Quran tidak bisa diragukan lagi. Jadi nama beliau, tempat kelahiran beliau, dan tempat hijrahnya beliau sama-sama disebut dengan cara yang seimbang. Ini kalau kita bicara melalui Quran. Masalahnya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau nabi-nabi semua itu tidak pernah ketemu dengan Khataman Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun beriman dan berharap, sekali lagi berharap, salah satu manusia yang berharap bahwa nanti manusia agung ini lahir dari benihnya, ini harapan. Dia bernama Ibrahim. Di mana itu termaktub? Dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dikatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jenengan boleh baca wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait ila akhirih ayah, boleh, sah. Mau dibaca wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail ila akhirih ayah, sah. Dua-duanya benar. Dan itu bacaan di antara qiraah sab'ah, 7 bacaan yang mutawatir dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah saling menyalahkan. Dua-duanya benar. Tapi ada ayat kunci di ayat 129 itu. Doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim. Doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim alaihissalam. Doa apa itu? Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Innaka antal azizul hakim. Ada 2 kata kunci. Pertama, kata kunci rasulan. Kedua, kata kunci yuzakkihim. Ini aneh ya. Mengapa Ibrahim tidak menyebut namanya langsung, tetapi menyebut dengan gelarnya? Pertanyaannya sekarang, apakah Ibrahim itu sudah tahu atau tidak tahu? Pertanyaannya sekarang, apakah Ibrahim itu tahu atau tidak tahu mengenai Rasul yang dia ucapkan dalam ungkapan doa itu? Tahu atau tidak tahu? Yang kedua, mengapa Ibrahim menggunakan kata kunci yuzakkihim, tidak menggunakan kata kunci lain? Ternyata kalau kita baca Quran, istilah atau ungkapan yuzakkihim itu hanya disematkan tidak kepada yang lain kecuali kepada khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan cek dalam Quran ungkapan yuzakki, redaksinya itu selalu terkait pada khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pertanyaannya, Ibrahim tahu atau tidak tahu? Tahu atau tidak tahu? Jawabannya dia tahu. Kenapa dia tahu? Karena sebelum Ibrahim diutus sebagai rasul di muka bumi, sebelumnya di alam malakut dia sudah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala bersama nabi-nabi yang lain. Semua disumpah. Maka ketika mereka dilahirkan di muka bumi ini, beliau masih mengingat isi perjanjian itu. Makanya dia tidak salah ketika dia mengatakan Rabbana, dia berharap, wahai ya Rabb, ya Tuhanku,
utuslah di antara mereka nanti seorang rasul. Rasul di sini persis seperti isi dari perjanjian di dalam surah Ali Imran ayat 81 dengan ungkapan yang sama rasul. Dan yang kedua yuzakkihim. Kata kunci yuzakkihim merujuk pada orang ini, tidak kepada yang lain. Masalahnya, ketika Ibrahim berdoa dengan penuh harap, dikabulkan atau ditolak? Dikabulkan atau ditolak doanya? Dikabulkan. Dikabulkan. Kenapa dikabulkan? Ada motif yang benar. Motifnya benar. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu bisa jadi bukan keturunan Ibrahim. Bisa jadi. Tapi karena semangatnya begitu tinggi Ibrahim memohon kepada Tuhannya, maka doa itu dikabulkan. Dan itu persis melalui putranya yang bernama Ismail. Makanya doa itu diajak bersama-sama Ismail supaya nanti dia yang manusia agung itu lahir melalui Ismail. Tidak salah bila di dalam satu hadis disebutkan innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisy bani Hashim wastafani min bani Hashim. Ini di dalam kitab Sahih Muslim. Arti harfiahnya begini. Sesungguhnya Allah telah memilih seorang yang bernama Kinanah dari antara keturunan Ismail. Dan memilih Quraisy dari antara keturunan Kinanah. Dan memilih Bani Hashim dari antara keturunan Quraisy. Wastafani mim Bani Hashim. Dan Allah memilih aku dari antara Bani Hashim. Jadi antara Rasul Muhammad SAW nasabnya nyambung kepada Bani Hashim. Bani Hashim keturunan dari Hashim. Hashim itu keturunan dari Quraisy. Quraisy keturunan dari Kinanah. Kinanah keturunan dari Ismail. Ismail keturunan dari siapa? Dari Ibrahim alaihissalam. Jadi itu mengapa semua terbukti di dalam Quran, hanya kita wajib merenungkannya. Dan yang terakhir, kalau nabi-nabi semua itu tidak pernah ketemu dengan khataman nabiyyin. Secara fisik tidak pernah ketemu. Tetapi dia diikat satu perjanjian agung bersama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mereka semua beriman. Bahkan menyerukan iman itu kepada umat mereka masing-masing. Kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Kita pernah bertemu dengan Nabi kita secara fisik atau tidak? Tidak pernah ketemu kita bertemu secara fisik. Tidak pernah. Tapi kenapa kita beriman kepada beliau? Kenapa? Ini sebuah tanda bahwa iman itu sesuatu yang misteri. Bahkan iman kita ini disejajarkan dengan iman para nabi itu. Maksudnya apa? Kalau nabi-nabi itu yang diikat dalam perjanjian tidak pernah ketemu dengan khataman nabiyyin, mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia biasa, bukan nabi. Bukan rasul, bukan wali. Kita ini manusia biasa. Tapi kita beriman kepada khataman nabiyyin, kita mendapatkan hak kemuliaan itu sebanding dengan apa yang Allah telah berikan kemuliaan itu kepada nabi-nabi lain. Maka bersyukurlah kita ini menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Tapi bersyukur menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW itu tidak cukup. Maksudnya tidak cukup apa? Khataman nabiyyin, nabi kita itu mahkota bagi nabi-nabi lain. Mahkota. Kalau namanya mahkota berarti ini sesuatu yang amat tinggi posisinya dibanding yang lain. Sedangkan kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW.
Maka sangat bersalah bagi kita semua. Kita berbuat aniaya. Kita berbuat sesuatu yang membuat Nabi menangis atas perbuatan dan tindakan kita. Jangan disangka bahwa saat kita berbuat sesuatu yang tidak benar, berkata sesuatu yang tidak benar, bertingkah laku sesuatu yang tidak benar, itu membuat Nabi kita kecewa. Pernah bayangkan kalau kita berbuat sesuatu yang kita bayangkan itu bagaimana perasaan Rasul Muhammad SAW. Bahkan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kalau kita tidak merasakan bahwa kita harus lebih baik dibanding yang lain, kita sepertinya tidak merasa berhutang nyawa, berhutang budi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kira-kira kalau saya ngomong begini paham maksudnya ya? Atau saya berikan ilustrasi aja begini. Kalau kita menjadi orang yang paling jelek akhlaknya, kalau kita menjadi orang yang paling tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan Rasul Muhammad SAW, kira-kira kita ini layak tidak menyebut diri kita ini menjadi bagian dari Nabi, bagian dari umat Nabi Muhammad SAW? Kira-kira layak atau tidak? Tidak layak. Itulah sebabnya saya hanya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, jadilah orang yang terbaik, supaya orang lain tahu bahwa kita ini seorang mukmin, umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa sederhana begini, jangan sampai ada orang lain melihat kita karena kita ini punya misalnya mengatur sesuatu itu tidak rapi misalnya, kotor. Kalau bahasa Surabaya itu apa misalnya? Kopros, tahu kopros? Sehingga orang lain mendakwah kita, oh pantes Muslim kopros. Yang ternoda itu bukan kita pribadi, tapi siapa? Khataman Nabiyyin Muhammad SAW. Kalau kita ini tidak punya prestasi, kemudian orang lain, oh pantas Muslim begitu, nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Yang tercela kita pribadi atau Khataman Nabiyyin Muhammad SAW. Nabi SAW kecewa. Maka jadilah kita ini mahkota bagi sekitaran kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga mahkota bagi nabi-nabi yang lain. Itulah salah satu cara beragama yang lebih powerful. Jadi bukan sekedar pokoknya menjalankan ajaran agama, tapi benar-benar bagaimana kita ini berdiri lebih tinggi dibanding yang lain. Dan itulah sebabnya tidak salah bila para ulama kita terdahulu itu selain sebagai seorang yang paham agama, tapi juga paham yang di luar agama. Mereka bukan hanya seorang ulama, tapi juga seorang ilmuwan. Dan ilmu mereka dipakai di Eropa. Dan nama mereka dikenal di Eropa. Tahu nggak salah satu istilah yang dipakai dalam istilah matematika? Apa itu? Algoritma. Ada yang tahu kan? Nah, apa itu algoritma? Dari nama siapa itu? Tapi kita tidak pernah mengenal ya. Ternyata itu dari kata Al-Khawarizmi. Dan itu kemudian digantikan menjadi istilah algoritma. Dulu senior kita kalau menyebut matematika itu bukan matematika, tapi aljabar. Ini fakta bahwa mereka ini orang-orang yang memiliki prestasi bukan hanya soal agama, tapi juga persoalan non-agama. Dan kita sebagai manusia muslim era sekarang seharusnya berpikir ulang. Jangan-jangan yang kita lakukan selama ini membuat Nabi menangis. Bukan membuat Nabi tersenyum, tapi membuat Nabi menangis. Maka sebaiknya kita harus mulai menyikapi dengan cara yang lebih baik. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita semua. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan silakan.
Ada? Nggak usah sungkan kalau ada pertanyaan. Ya. Baik. Saya harus bicara hati-hati. Sebab ini bukan hanya di forum yang dibatasi oleh gedung. Tapi saya bicara ini pasti akan dilihat di luar gedung ini. Sehingga kalau saya tidak menata kata secara baik, nanti bisa menjadi masalah. Ya. Tapi saya akan mulai dari Quran, sudah saya jelaskan. Kemudian dari hadis, ada sesuatu yang mungkin barangkali kita pernah dengar, atau barangkali ada yang belum pernah dengar. Hadis ini termaktub di dalam kitab hadis yang disebut kitab Mustadrak Al-Hakim. Jadi ini kitab Mustadrak Al-Hakim merupakan kelengkapan dari kitab Sahihain, yakni kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan di dalam kitab Mustadrak Al-Hakim ada satu riwayat hadis. Saya bacakan saja ya. Ringkasnya begini. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, telah berkata Ibnu Abbas, semoga ridha Allah untuk beliau dan orang tua beliau, qala, telah berkata, auhallahu ila Isa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala telah mewahyukan kepada Isa alaihissalam. Ini kita harus mengingat kembali apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Dalam surah As-Saff, surah 61 ayat yang ke-6. Nabi Isa alaihissalam menyatakan, inni Rasulullah ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. Ini Quran. Saya tidak mengutip kitab agama lain. Saya mengutip Quran. Intinya ayat itu menyatakan Nabi Isa bicara kepada kaumnya dengan ungkapan, aku ini seorang rasul bagi kalian, wahai Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini seorang rasul bagi kalian, yang membenarkan apa yang ada di tangan kalian, yakni kitab Taurat. Dan sekaligus memberikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad. Berarti melalui ayat Quran itu, Nabi Isa alaihissalam belum pernah ketemu secara fisik dengan khataman Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia sudah memperingatkan kepada kaumnya, yakni Bani Israel, untuk beriman kepada khataman Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama yang jelas, yakni dengan nama Ahmad. Ini Quran. Nah, di dalam kitab Mustadrak Al-Hakim disebutkan informasi yang sepadan dengan Quran tadi.
Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas berkaitan dengan wahyu Allah yang dikatakan kepada Isa alaihissalam. Ya Isa, dikatakan, wahai Isa, amin bi Muhammad wa'mur man adrakahu min ummatik ayyu'minu bih. Berimanlah engkau kepada Muhammad dan peringatkan umatmu untuk juga beriman kepadanya. Berarti sama nggak informasinya dengan Quran? Sama. Saya ulangi lagi. Wahai Isa, berimanlah kamu kepada Muhammad. Dan peringatkan kepada umatmu untuk juga beriman kepada Muhammad. Kemudian ditambahkan begini. Falaula Muhammad ma khalaqtu Adam. Jika aku tidak menciptakan Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan Adam. Walaula Muhammad ma khalaqtul jannata walan nara. Jika bukan karena Muhammad, aku juga tidak akan menciptakan surga ataupun neraka. Walaqad khalaqtul arsya 'alal ma. Dan aku menciptakan arsy di atas air. Kemudian di situ di arsy itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini hadits dalam tahrijnya Imam Adz-Dzahabi dikatakan isnaduhu sahih, isnadnya sahih. Ini Mustadrak Al-Hakim. Jadi berdasarkan hadis ini tidak ada perselisihan dengan ayat Quran. Artinya apa? Bahwa kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi itu bukan hanya kemuliaan dibanding dengan nabi-nabi lain, tetapi kemuliaannya mengatasi segala ciptaan yang lain. Kira-kira paham maksudnya ya? Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah makhluk sembarangan, tapi dia adalah mahkota dari semua makhluk yang ada. Bahkan mahkota dari semua nabi-nabi yang ada. Dan itu yang diajarkan melalui Al-Quran maupun hadis. Dan tidak ada sesuatu yang bermasalah mengenai hadis ini. Silakan bisa dicek dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Nah, berkaitan dengan itu tadi, mengenai bagaimana cara kita mengagungkan Khataman Nabiyyin supaya tidak terjebak pada kesalahan umat terdahulu, maka kita sudah ada rambu-rambu. Rambu-rambunya jangan sampai menjadikan sebagai ibnullah. Kalau menjadikan dia sebagai ibnullah, itu sudah melampaui batas rambu-rambu. Cukup bagi Khataman Nabiyyin disapa menjadi seorang Rasulullah. Sebagai Rasulnya Allah. Tidak melebihi itu. Batasan antara kultus dengan yang bukan, itu yang satu disebut ibnullah, yang lain disebut Rasulullah. Itu bedanya. Itu saja pedomannya. Jadi jangan sampai ada istilah penyebutan kepadanya dengan ungkapan ibnullah. Itu bagaimana Allah memandu kita supaya tidak terjebak pada kemusyrikan di situ. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan manfaat. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akhiri kajian kita pada subuh ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.